mau ngeluarin ini apa? Udah ngeluarin komisi kan? Iya. Ada pengalaman tahun kemarin teman-teman yang sudah pernah kontrak dengan bank, kan tidak ada SIP 4, sudah nggak ada SIP 4. Mereka mau perpanjang, syaratnya harus ada tenaga ahli. Itu kontrak apa? Kontrak MOU dengan bank untuk penjualan aset-aset bank, penjualan lelang dan segala macamnya itu, ya, betul. Dia mau KPR segala macam harus ada itu. Oke, bank Itu. udah mulai ya? Bank sudah mulai itu, betul. Bank sudah. Bank ini sangat certified minded. Iya. Kalau nggak mulai ini dia nggak mau. Iya. Betul gitu ya, Bro Iya. ya. Jadi kalau aku ngelihatnya itu gini, poinnya itu bahwa perlu ada sosialisasi, perlu ada information gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi, stakeholder-nya tadi, notaris, developer, perbankan, itu juga harus iramanya sama, perlunya profesi ini dibangun. Iya kan? Nah, saya tuh tadi pengen ngasih catatan bahwa kenapa SIP 4 dicabut, karena itu kan pelaksanaan dari Omnibus Law kan. Jadi kita itu, waktu saya bikin perusahaan itu memang yang paling rumit. Kapok, Pak. Kalau saya suruh bikin lagi itu nggak mau lagi gitu. Nah, itu di masalah perizinan tuh memang ruwet gitu loh. Ruwet dan mumet katanya. Jadi itu dihilangkan supaya ada kemudahan berusaha. Jadi kalau orang mau bisnis ya dia bikin perusahaan di notaris, bidang usaha saya ini ya udah selesai. Saya besoknya udah bisa operasional karena udah ada OSS, dia udah dapat NIB, dapat NPWP, notarisnya juga ada hitungan mingguan pengesahan Kemunamnya keluar gitu loh. Nah, sekarang yang jadi problem ada SIUP 4 pun ya kan SIUP itu mensyaratkan setiap kantor harus ada 2 tenaga ahli. Nah, pada saat ketentuan SIUP 4 keluar, sertifikasinya kenceng nggak? Nggak kenceng juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang nanti asosiasi profesi selalu saya ngomong itu yang paling bertanggung jawab. Kalau pemainnya itu banyak yang belum kompeten, itu tugas dari asosiasi. Jadi nanti kalau area sudah makin kuat, ya itu kita harapkan peranan di situnya itu lebih kuat gitu loh. Asosiasi yang terkait untuk broker atau agent itu ada 2 nih sekarang Pak ya? Ada 2, bukan 3 ya? Di Surabaya ada 1 lagi kayaknya. Oh itu kalau saya nggak salah BPM namanya. Ya, LSP. LSP-nya Pak? Ya, LSP. BPM. Maksud saya asosiasi dia LSP BPM itu broker properti nasional Pak. Ya, itu kalau nggak salah saya itu dibuat oleh teman-teman RAB Timur ya. Nah, tapi yang saya maksud nih asosiasinya nih, organisasinya nih. Ada RAB ya, itu yang udah tertua. Kemudian ada area. Pemain baru nih ya. Pemain lama sebenarnya, cuma belum digogo kan, belum digaungkan. Kata Pak Afrina itu jagoan tuh kalau di film keluarnya belakangan. Coba Pak Afrina mungkin jelaskan seberapa penting sih organisasi agent ini? Ya sangat penting sekali Pak, karena ini kan yang tadinya tercecer satu persatu, ketika ada sebuah lembaga organisasi kan dia bisa saling kolaborasi di sini. Nah, ini butuhnya wadah itu, butuhnya aliansi itu, supaya apa? Pergerakan mereka tadi nggak kececer, nggak berantakan. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dia nggak jalan sendiri, nggak bingung sendiri. Kan banyak sekarang independen kan, mereka mau bernaung di mana, ya kan? Maka butuh organisasi. Mereka perusahaan nggak punya, tapi profesinya agen properti. Jualan ke sana kemari. Ketika ada masalah, kan ada bingung. Ya mungkin ya selama ini teman-teman yang nggak terakses ke sana, ya mungkin ada kendala apa kita nggak tahu gitu ya. Nah mungkin dengan adanya nanti area ini bisa digaungkan makin kencang, ya akan memperkuat nih hasanah di dunia broker ini seperti itu. Tadi Pak Brian bilang ada yang tercecer apa? Mungkin lebih spesifik. Apa manfaatnya buat agent aliansi atau organisasi ini? Jadi supporting ya nanti. Organisasi akan bisa tadi ya, dari sisi pendidikan dia akan bisa memberikan pemahaman dia, keilmuan dia. Kalau selama ini kita lihat teman-teman independen kan asal yang penting bisa jualan, yaitu kita sama-sama sadari lah di Indonesia ini ya, siapapun
bisa jualan kan gitu kan. Nah, mereka mau masuk ke yang lama udah senior, organisasinya udah senior gitu kan, malu-malu mungkin dan segala macamnya. Nah, ini perlu kita wadahi juga. Ini mereka perlu kita didik, kita bina, kita arahkan, ya, sehingga dengan adanya aliansi atau area ini gitu ya, nantinya bisa ya teroptimalkan mereka, potensi mereka nambah, ilmu mereka nambah, kemudian terlindungi ketika ada kasus-kasus komisi nggak cair gitu ya. Itu juga termasuk harusnya aliansi ini melindungi, membantu memediasikan. Jadi tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja gitu ya, ketika ada masalah aliansi atau organisasi diam aja, harusnya nggak begitu. Nah, beberapa teman-teman yang mengalami hal seperti komisi nggak cair dan segala macamnya, mereka bingung mau kemana, ngadunya kemana, karena nggak punya induk, gitu. Sehingga ya udah, jalan sendiri-sendiri. Nah, langsung lapor polisi? Nah, kalau mau lapor polisi, mereka nggak punya bukti sebagai agen properti. Karena belum tersertifikasi. Belum sertifikat juga. Betul. Ketika polisi perusahaan nggak ada, kebanyakan gitu kan, independen gitu kan. Maka ketika ada sertifikasi, ada sertifikat legal dari pemerintah BNSP, ketika ada masalah dia tuntut bisa, kuat dia. Ketika penegak hukum tanya, mana bukti sebagai agen properti? Oh ada, legal dari pemerintah BNSP. Walaupun dia belum punya perusahaan. Yes, walaupun belum ada perusahaan. Personal karena dia adalah personalnya. Seperti itu. Jadi kalau saya Pak, justru sekarang itu mau asosiasinya berapapun, dan penting teman-teman asosiasi itu harus paham bahwa ini dulu industrinya itu nggak tertata. Iya. Jadi dia harus terus memberikan pemahaman di profesi ini di masyarakat ya. Ya paling tidak di kalangan developer dan sebagainya ke masyarakat. Karena developer juga ada yang tidak memfilter juga kan, ya agent gitu kan. Yeah. Jadi sekarang semua orang tuh bisa aku jual beli properti, di kredibilitas Pak Vina. Jadi padahal di-clear di dalam 2017 peraturan Menteri Perdagangan itu perusahaan perantara perdagangan properti itu harus perusahaan, Pak. Yeah. Nggak boleh nggak perusahaan. Ya, perusahaan itu bisa firma, ya, persekutuan satu orang CV maupun PT. Operasi boleh? Operasi mungkin juga boleh gitu loh. Ya kan? Jadi harus ada perusahaan, makanya SIUP4-nya nggak ada NIB tapi itu harus perusahaan. Nah, kalau ini sudah rapi semua, ya rapi semua selalu saya bilang, nanti yang perorangan-perorangan itu masuk ke perusahaan-perusahaan, Pak. Dalam strukturnya sebenarnya yang tadi kalau tenaga ahli tadi sebenarnya dia broker gitu loh, broker certified ya, orang yang bisa punya kompetensi sebagai broker perantara. Dia punya member, Pak, di bawahnya itu ada marketingnya, ya. Makanya kan satu kantor kan di dalam aturan kan minimum 2 kan. Kenapa saya tadi bisa 5? Karena saya mau punya di 5 titik. Jadi di titik itu harus ada yang kompeten, nanti dia di bawahnya marketingnya gitu loh. Jadi kalau di luar itu yang saya pelajari itu yang broker tadi yang certified kompeten tadi namanya managing broker. Nah, broker yang memanage tim. Di bawahnya tuh real estate agent. Nah, di bawah dia gitu. Nah, kalau si broker tadi tidak mau memanage tim, dia member broker. Jadi misalkan saya sudah punya certified, adalah saya mau sendirian aja, nggak mau manage tim, ya saya nggak bisa tim, ngapain repot? Ya dia jadi member broker, dia jual sendiri, tapi dia tetap bernaung di perusahaan-perusahaan yang ini kalau bicara perusahaan ya, tadi juga bicara soal organisasi ya. Tapi ada juga perusahaan agent broker ya, atau organisasi itu MOU dengan dengan bank atau dengan developer ya, bahwa mereka harus bisa jual propertinya hanya menggunakan kantor broker ini atau hanya asosiasi ini gitu. Nah itu Pak Bro dengar benar gitu. Jadi itu sebenarnya di banyak bank memang dia membatasi karena tadi Pak gelap gitu loh. Karena gelap. Oh jadi ada bank juga ada. Iya. Gitu. Bank hanya biasanya kantor-kantor yang brand A, B, C, D, di luar itu dia nggak mau. Nggak mau itu artinya sebenarnya
Ya kalau mau ngasih filter aplikasi ya. mau. Dan sebenarnya kan bank itu kan sebenarnya ada gimmick marketing ya Pak ya. Insentif lah kalau si broker tadi kliennya butuh pembiayaan direferalkan ke bank, itu bank memberikan marketing fee. Tapi saya sebenarnya itu nggak terlalu setuju model-model begini karena sebenarnya profesi broker itu dibayar oleh si pihak-pihak yang mempercayakan ke dia ya. Dalam ini penjual kan. Dia kan dibayar based on profesinya kan. Kalau dia referalkan ke bank itu sebenarnya bank itu nggak ada keharusan untuk memberi fee. Jadi tapi lebih ke arah kompetisi persaingan. Lu kalau daripada kasih bank ini, lu kasih ke saya kasih gitu loh. Artinya benar dari bank itu ada. Ada. Mau kompeten atau enggak, mereka nggak terlalu peduli. Nggak, dia harus rekanan Pak, harus dia. Maksud saya rekanan itu agennya kompeten atau enggak, bank nggak peduli juga. Dia lihat brandnya dia. Hanya brand aja. Ya brandnya. Dia nggak tadi saya bilang kan nggak ngerti Pak. Ketentuan harus sertifikat CUP4. Dia message kuatnya yang brandnya kuat. Ya. Betul. Sertifikasi. Ya. Dia nggak pentingkan brand dong itu. Harusnya mungkin mereka ini brandnya brand lokal ya, brand lokal yang sebenarnya sudah kerjasama selama ini, tinggal perpanjang, tapi CUP4 nggak ada, yaitu salah satu diminta adalah 2 tenaga ahli yang certified. Tapi menurut Bro, boleh nggak itu? Ya sebenarnya kita bisa protes. Kalau kan kita ada namanya persaingan usaha bebas kan, dia melanggar persaingan usaha bebas, dia membatasin itu kan nggak boleh, ya kan? Harusnya ya semua perusahaan sepanjang ini profesinya ada izinnya, terus ada NIB ya pada perusahaannya, ada kompetensinya, ya dia nggak boleh untuk tidak menerima gitu loh, ya kan? Itu bisa kita laporkan ke KPPU, gitu, Komite Persaingan bisa kalau dia membatasi gitu loh.